Cium. Nar. Tada. Kembali lagi dengan duet Maun. Malam ini kita nonton film yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya akan ku tonton. Annabelle 3. Judulnya Spirit Doll. Yang main Anya Geraldine, pemersatu bangsa Indonesia, laki-laki. Jadi pertama sekali yang mau aku sampaikan adalah film ini sebenarnya ditujukan untuk tahun 2021. Filmnya bersetting tahun 2021 karena ngangkat yang lagi viral waktu itu kan, Spirit Doll. Tahu kan? Yang viral di artis yang Ivan Gunawan punya Spirit Doll. Filmnya ngangkat itu sebenarnya. Mungkin kalau tayangnya di 2021 Masih bagus, tapi karena ini tayangnya telat 2 tahun. Menurut saudara Alif, sabar datang sama lewat. Pertama nonton itu film apa ini? Tiba-tiba ada bola api keluar dari boneka. Wah, udah kayak ini Dragon Ball. Antara bagus dan jelek. iya. Titiknya actingnya dari acting dulu ya. Dari acting sih oke. Tapi yang jeleknya acting siapa coba? Pemeran laki-lakinya loh. Si Samuel Rizal. Si Padahal tuh, Darius. iya si Darius itu padahal dia artis ini loh, artis yang lumayan terkenal loh. Menurut saya dia pembawaan acting kurang Merasuk ya. merasuki. Anya Geraldine terlalu merasuki. Yang bikin plot twistnya itu waktu awal adegan yang dia bebet di sumur. Ya. Saya kira itu adegan pembuka. Asli. Iya, Ternyata syuting. ada film di dalam film. Iya. Nah, dari awal mulai agak aneh lah, apa alur ini ke tengah. Wih, mulai enak nih. Mulai nanya pas kapan? Mulai enaknya pas menuju cerita si bonekanya datang ke rumahnya. Oke. Dia anggapnya embun. Oh, ceritanya udah mulai menarik. Ya. Awalnya sih coba-coba, lama-lama kan enak ya kan. Nah, enak ya. Pas tiba kok ke ending kok aneh. Ambrol lagi. Aneh. Iya aku juga ngerasain gitu sih. Awal film kayak ini film apa? Maksudnya dibilang horor pun kayak masih maksa ya. Ada jumpscare, ada menandakan ini film horor. Dan teman musik kerasnya ada. Tapi ya nggak dapat kayak ekspresi nonton kayak ya diam gitu aja. Emang sih mulai menarik waktu kalau aku sih belum menarik waktu boneka datang, belum menarik. Boleh menarik waktu dia udah ngira boneka ini anak dia. Ya, kan? Di situ udah mulai menarik. Ya nggak sesuai dengan expect kami ya, kayak expectnya itu endingnya lebih wow. Ini lebih kayak masa dia punya kekuatan. Kalau kalian nonton X-Men yang dia keluarkan kekuatan suara ada di situ coy. Yang getar itu ya. Masa bisa terbang coy? Anya Geraldine bisa terbang. Kalau yang hanya terbang, film ini kan yang bikin si Kinoy Lubis, orang yang sama yang bikin Mangkujiwo. Emang ciri khasnya gitu. Yang udah nonton Mangkujiwo pasti ngerasain. Mangkujiwo juga kayak gitu, filmnya ada terbang, terus adegan-adegan berdarah. Dari awal yang paling kasihan tuh Simboknya. Iya. Mungkin dia orang baru ya. Tapi aku paling suka acting Mbok loh. Iya, acting Mboknya kayak ya polos-polos Kim. Iya, Spirit Doll yang jadi masalahnya. Mereka lebih ke fokusnya si boneka itu jadi Spirit Doll. Maunya mereka jangan bilang boneka itu Spirit Doll, lebih ke boneka itu. Maksudnya Mereka ditekankan kalau itu Spirit Doll gitu, itu Spirit Doll. Sedangkan bahannya itu nggak tahu Spirit Doll, dia hanya tahu itu di sebuah film yang judulnya Spirit Doll. Terus tiba-tiba soalnya kan yang sampai akhir kita tahu yang kalau itu Spirit Doll kan si Jenny kan, iya. Perlakuan si Jenny kan, nggak ada yang tahu kalau itu ada arwahnya gitu. Dan yang memperburuk filmnya itu adalah dimana filmnya ini memaksa plot twist. Oke. Plot twist dimana biang keroknya si Jenny. Sebenarnya nggak perlu itu loh. Iya sih. Sebenarnya cerita tentang Fokus ke bonekanya aja ya. Gimana cara si Anya siapa namanya? Hanya si Dara. Gimana cara Dara ini bisa lepas dari boneka? Sebenarnya itu udah cukup lah ya. Udah cukup, dan karena di awal cerita kita mengetahui bahwa si Spirit Doll ini melekat ke Dara dengan kekuatan Mbah Google. Mbah Roro Kidul loh. Bisa pula suaranya. Mending itu nyinden ya betul. Nyindennya bagus, nyinden Jawa. Ini enggak. Itu bahasa apa? Enggak tahu, bahasa lain. Dan waktu adegan dia nyanyi itu di lokasi syuting, masa nggak ada yang merasa aneh dengan kegiatan? Iya. Ya makanya ini kan film lama. Film yang dibuat lama. Jadi kayak dukun dengan lilin di mana-mana, muka yang serem itu masih kental. Dukunnya ini sok gaul anjir. Yang si The Devil, The Light, The Sun, The Moon. Anjir, dia bilang bulan, matahari, setan. Ini The Devil. So
sosok di bahasa Inggris, apalagi dengan ada kartun yang produser I love you, I never cheating. Iya, sosok Inggris. Geli anjir. Apa film yang kita pernah nonton? Apa? Yang dia tentang lahir di hari Rabu, tahu nggak? Inang. Berapa Inang? Kan ada si cowoknya itu yang pemain itu bilang, dia ngomong I will never let you go. Oh iya. Bahasa Inggris anjing. I promise I'm gonna make you safe. Jangan bahasa Inggris anjing. Terus aku juga acting, menurut aku Niken sama Dara ini kebalik perannya. Iya. Niken ini dia seorang pelakor, tapi acting itu kayak istri tua yang dizolimi gitu. Justru si Dara yang diselingkuhi, tapi acting kayak lo kira lo bisa ingin gue. Kita centilnya pelakornya A-nya ini masih nempel gitu kan. Terus ini juga menurut aku nih filmnya terlalu singkat durasinya. Iya. Maksudnya pembangunan cerita antara Embun dengan Dara ini nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa ngerasain depresinya si Dara gitu, ya kan? Kita nggak bisa ngerasain kayak, Dara sedih ya ditinggal anaknya. Enggak, karena pembangunan cerita itu mereka sering ribut. Dara sering marah ke anaknya gitu kan. Jadi menurutku kayak kurang dapat feel-nya. Kalau jalan cerita sebenarnya sih oke-oke aja ya. Sebenarnya Jenny itu nggak perlu aja ya. Nggak perlu. Maksudnya kayak kasusnya anaknya kan dibunuh sama si setan. Ya. Anak si Dara. Anak si Dara kan. Itu bagian plannya si Jenny atau bukan gitu loh. Si Jenny bilang dari dulu dia pingin balas dendam si Dara. Akhirnya ada kesempatannya dengan ide spirit doll. Ya. Sedangkan si dukun ini dukun asli. Berarti intinya udah jadi bagian rencana si Jenny ini nyantet si Dara ya. Iya. Iya kan? Iya. Dengan ilmu hitamnya kan. Iya. Dan jadi tujuan utama Jenny ini untuk ngancurin hidup Dara ini dengan cara membunuh anaknya dulu. Jadi dia bersekutu sama si jubah karung itu untuk membunuh anaknya dulu, barulah kan, dia mulai. Nah itu dia, itu Kenapa? yang bikin garis merahnya yang nggak ada penyambungannya, karena saat si Jenny mau santet siapa? Si Embun. Itu pas udah mati nggak sih? Mau nyantet si Kan Dara. Embun mati kan kakinya ditarik sama si iblis. Nah si iblis waktu dia di lokasi, kan si kekuatan si Mbah Dukun itu bilang spirit doll saat di lokasi syuting sudah nempel sama Dara. Karena makanya dia selalu pingin tahu cara mendekati si Dara. Karena si Jenny bilang kepikiran pula dengan ide bagusmu tentang spirit doll. Nah ini dia main-main atau enggak? Iya. Dan boneka yang itu pun kan bukan si fokusnya, jadi bukan si Jenny lah yang nyantet si pertama sekali gitu ya. Jadi istilahnya saya kira tentang kisah si boneka yang mulai menempel ke si Dara. Dan yang ngisi spirit doll si genderuwo itu. Yang ngisi spirit doll. Waktu syuting si gara-gara si dukun itu yang memasukkan, karena kan hantunya udah menempel ke Dara. Ya. Dipindahkan ke dalam boneka. Iya. Dikendalikan sama si karung ini. Dan enggak, si karung belum mengendalikan si boneka karena waktu si Dara bilang dia meminum potion halusinasi. Iya. Saat dia meminum itu saat si Embun udah meninggal. Iya. Dan dia datang ke Si karung. Iya. Nah, sebelum si karung datang, hantunya kan udah di rumahnya. Iya sih. Jadi intinya ini apa gunanya? Ini plot twistnya dipaksakan. Iya sih. Ceritanya jadi nggak nyambung. Sedangkan cerita utamanya masih belum beres nih ya. Karena inti dari cerita itu adalah seorang 3 wanita mencintai 1 lelaki. Iya. Intinya itu. 3 wanita mencintai 1 lelaki, 2 wanita pelakor, 1 istri. Datang perkelahian, istri sama pelakor bergabung melawan. Yang membuat masalah. Terus yang lebih nggak masuk akal adalah tinggi badan Darius tinggi. Iya. Si Jenny pendek. Yang kecantik pisau dadanya, bukan perutnya. Wow. Saya melihat dia larinya gini, bukan gini. Iya. Bagaimana bisa pisau di dadanya? Di Iya, dadanya. iya. Waktu dia meluk, jangan. Saya pikir perutnya. Iya. Ternyata di sini. Pas keluar dadanya. Dan pisaunya dicabut. Terus aku juga agak aneh di ending adegan terakhir waktu si Darius bakar boneka di dapur yang ada genderuwo kena api itu. Waktu dia hidup mantik api, dia kan lihat Dara tuh. Terus Dara bilang, kayak aneh aja gitu pas dia udah, loh kok udah sadar aja gitu. Sedangkan yang berarti yang bikin si Dara halu itu iblisnya. Karena iblisnya udah keluar dari badannya, maka dia nggak halu lagi. Dia tahu kalau itu boneka bukan anaknya. Karena itu kali. Bisa jadi. Tapi kan halusinasinya itu disebabkan oleh minumannya dari si manusia jenglot tadi. Aku nggak ngerti proses masuknya iblis makanya ini. Gara-gara si potion atau gara-gara bonekanya pas syuting gitu ya. Dan anehnya dia memaksakan kalau si sahabatnya si Dara ini mencintai suaminya. Lu siapa? Lu nggak diundang anjir. Dan lu nggak diajak. Makanya kayak sepanjang bilang, aduh endingnya kenapa gini, maksa kali. Terus dia pakai asik nak keluarkan itu benda foto
ronsen bayinya. Iya. Pas si Asina keluar kan ujungnya kasih ke Dara. Pas endingnya, ayo bantu aku rawat anak ini. Kok cringe ya? Mulai nih, ini kayak adegan Krisdayanti dengan Ashanti. Ashanti memperebutkan anak. Tapi prosesnya lama. Ini cukup dalam 1 hari dengan kasus setan. Dengan bantuan setan, kau telah merusak hubungan keluarga Dara. Kau harus mati. Iya, Cet. Ternyata bahunya yang dipukul. Bukan jantungnya yang dipukul. Ditusuk bahunya. Setelah tusuk 3. Datang suaminya Darius dengan kepahlawan. Kamu harus ingat baunya embun. Cium. Narkoba. Langsung ingat. Mama berenang ciprat. Aha. Langsung panas. Dengan sok coolnya. Oke. Si Niken udah mau mati kan? Niken udah kayak, Mas, Asina keluarkan foto bayi itu aja. Mas. Mataku fokus ke tangan dia ngerokok saku. Si Darius, kita harus pulang. Boneka, oke. Bakar lu bonekanya ya, sabar ya. Bisa pula boneka. Kok kompor gas ya kan? Sam. Oke, gasnya habis nih. Gasnya habis nih ya kan? Bijinya habis. Oh ya, ada minyak nih. Buang asap. Korek, padahal dia nggak merokok. Dari awal film sampai sekarang dia ada merokok. Iya. Ada korek. Sam, bakar. Si Dara udah, oke. Gaskan. Oke, Sam. Lari, Sam. Tiba-tiba, awas, Dara meledak. Perasaan gas LPG habis deh. Masa nggak iya? Meledak gas atau mungkin dia kompor itu cuma ngidupin gasnya aja kali. Dia udah cetek Pak. Enggak, dia nggak cetek. Dia cuma kayak dia muter tapi nggak ada bunyi tek, nggak ada bunyi kan? Atau mungkin dia kayak di film Resident Evil itu loh, dia ngidupin gasnya biar aroma gasnya keluar makanya meledak. Oke. Tiba-tiba boneka terbang. Dia tatapan dengan berdarah. Direndang. Iya. Ditendang, Bro. Hantu kalah dengan kekuatan. Tapi hantunya curang juga sih. Kenapa? Main fisik. Hantunya? Cuman hantu ini yang main fisik. Maksudnya main fisik? Kalau tempat film kita nonton, itu pakai perantara bapak sama korbannya. Kalau ini nggak, hantunya langsung kembok, lehernya putus. Iblisnya. Iblisnya nggak ada main fisik. Dan lebih plot twistnya, kenapa Mbah Dukun itu bisa dibunuh ditaruh di atap, sedangkan yang bunuh si Jenny. Iya. Kenapa ngapain jauh-jauh dia di atap? Terus karakter yang di rumahnya, itu kan si siapa disuruh ngambil spirit doll-nya? Si Gendis. Ya, si figuran. Dan kenapa dia tiba-tiba jadi kayak sok dukun? Siapa Mas, sih? Itu dia datang ke rumah si Dara dengan nengok kulkas yang Dara. Bisa dia bukannya ngelapor polisi? Mas, kamu harus menemukan Dara. Itu dari spirit doll-nya. Itu bahaya. Keluar. Anjay. Good. Maksudnya film ini boleh lah horor, tapi boleh ke yang masuk akal gitu ya, yang masuk akal. Walaupun filmnya udah nggak make sense, jangan terlalu nggak make sense. Betul. Sebenarnya kalau jalan cerita ini emang betul sih. Aku sepanjang film mikir ini penyajian yang salah. Penyajiannya salah. Jalan cerita bisa dimaklumi kalau penyajiannya bagus. Ini penyajiannya, aktingnya juga kebanyakan klise menurutku. Selain selain si Anya Geraldine, kebanyakan klise. Iya gitu lah. Aktingnya terlalu paksa. Aktingnya terlalu acting. Saya sukanya mereka nggak gunakan bahasa baku. Lebih ke bahasa normal tapi nggak terlalu normal. Si Anya sih. Nggak gue. Makin agak ke ending aku ngerasain kayak bahasa baku. Pas tiba di film dia kan nggak ada bahasa baku kayak. Terus ini juga Oh, untungnya di film ini nggak ada adegan Spider-Man. Ya, nggak ada adegan Spider-Man. Walau ada sih dukunnya ada. Dukunnya? Pas lu baca mantra. Dan tau nggak yang anehnya? Oh ya, saya tiba-tiba ingat si Jenny bilang, Darius itu lebih mencintaiku daripada kau wanita. Tai. Baru katanya, Darius tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin. Baru dia nengok, dia sama pelakor. Oh, iya juga ya. Darius tidak mungkin melakukannya, aku mengenal Darius. Terus tengok. Iya, dia emang cewek pelakor ya, bajing. Sebenarnya bajingin problematikanya sih si Dariusnya ya. Iya, si cowoknya biang sebenarnya. Iya, karena dia yang tergoda, dia yang selingkuh, dia yang berbuat, tapi dia yang jadi playing victimnya. Iya. Dan dia bilang si Nike sudah resmi jadi istriku. Iya. Bangsat lu yang pelakor lu dengan
Anjir. Ini kenapa kan ini berkonsep untuk film 2021. Iya. Tapi kenapa ini kayak lagi trending sekarang ya tentang pelakor. Pelakor. Yang ada yang daki kemarin. Tapi pelakor kan nggak cuma tahun ini aja, tiap tahun pasti ada pelakor. Pasti ada kasus pelakor. Kan sama pembunuh yang produsernya Iya. mati di ruang sauna Iya. sampai meleleh Iya. mukanya nggak masuk akal. Karena kalau Bapak film nonton The Stranger Thing itu di dalam sauna dia nggak meleleh Pak, dia mati mati kayak Ke napas. sesak napas karena nggak ada udara di ruang panas. Ya. Ya badannya merah aja melepuh, Iya. nggak sampai meleleh kayak meleleh. Aku ngeliatnya kayak ini sih, kayak nyomot adegan Final Destination 3 Apa? yang pasti Sauna. iya. Sampai meleleh. Kayak ngikut itu nggak sih? Kalau mereka kan leleh karena terbakar. Ini kan Ini nggak. nggak terbakar karena suhunya naik aja panas. Dan dia lebih fokus ke batunya. Batunya nggak keluarin asap. Ring batu. Oke lanjut. Tolong batu. Tolong batu. Sampai 3 kali batu Iya. itu. Itu menegaskan apa tuh? Menegaskan batunya berasap. Karena kan Menandakan panasnya gitu. panas kan nggak terlalu inilah. Tapi kita mau komen gimana pun ini film lama. Iya sih. Film 2 tahun yang lalu. Memang di zaman itu yang penting ngangkat spirit doll lah. Ini boneka yang bikin manusia mikir dia itu hidup, Hidup, dikasih iya. makan, dikasih susu, diajak main. Iya, cocok. Adegan dia kasih makan, adegan ini Simbo yang lihat itu bagus Pak. Menurut saya Bagus. bilang, wih, mulai menarik nih. Tiba-tiba keluar ke adegan yang lain. Aduh, kacau nih. Kacau. Apalagi adegan yang di hotel. Ingat nggak? Pas ngapain? Si Niken mau pergi ke rumah orang tuanya. Oke. Tiba-tiba ada bayang lewat. Sep, ada telepon. Itu siapa? Itu gunanya apa coba? Itu Jenny gak sih kayaknya? Iya, Jenny lewat. Ngapain jadi lewat? Kan Pak? dia mancing si Niken biar datang ke villa. Iya, makanya si lewat itu saya pikir hantu yang menggangguin si Jenny. Niken. Niken. Tapi kita nggak tahu siapa itu loh, karena itu Kalau gerakannya cepat loh Pak. Iya, kalau dia takut tuh Jenny. Iya si Jenny. Kalau menurut saya itu bukan Jenny, mungkin mau dibikin adegan horor di lift kayak adegan Yang dia mati gitu ya. Iya, tapi ternyata enggak. Si suamimu Darius sedang bermesra-mesraan di villanya. Silakan datang. Terus aku juga ngerasa film ini karena yang bikin sama dengan Mangku Jiwo, dia mau bikin konsep film ini yang jahat itu bukan iblis tapi manusia itu sendiri gitu. Kalau ini udah bawa boneka santu, tiba-tiba muncul manusianya. Manusianya kayak maksa gitu ya, kayak Karena- sengaja narik alur gitu. Iya. Sejak Jenny muncul sebagai orang jahat di situ mulai kacau ceritanya. Iya, mulai kacau. Kayak Padahal kita udah fokus ini kan. Bayangkanlah dari 1/4 sampai 3/4 cerita kita udah mulai dibangun nih. Ini tentang spirit doll, tentang si Dara yang mulai gila. Di tengah-tengah masuk Jenny yang nggak pernah diajak. iya, darah gila itu udah oke loh. Udah oke, tinggal oke. penyelesaian aja. Tinggal penyelesaiannya gimana sih alurnya? Biar dia bebas gitu. Apakah saya pikir Ada malah si Jenny ini bakal nyelamatin si Dara. Kawannya. Kayak aku harus mencari cara biar kamu sadar. Ternyata enggak, dia lah penjahatnya. Iya, memang betul sih memaksa pengen plot twist. Ingin tahu plot twist. Bagusnya film tuh jangan terlalu banyak plot twist lah. Yang penting Kita udah tahu sendiri lah endingnya kan, kita mikir sendiri. Ini endingnya kayak wah plot twist lah. rating berapa? Tadi saya waktu nengok pertengahan film, wah anjir 8 nih. 8 nih. Pas bayar ending anjing jadi 6. 6 lah boleh lah. Boleh enam. Karena saya suka di pertengahan. Iya, aku juga suka. Aku justru di pertengahan aku mikir kan nggak jelek-jelek amat kok, nggak sejelek yang di review Iya. orang-orang sebelumnya. Iya, makanya nggak jelek-jelek kali. Tapi ternyata makin ending ya. Ya aku juga 6 sih ratingku. Iya 6 karena sempat suka. Karena ada juga yang menghibur di filmnya. Ya. Simbo tuh menghibur banget. Aku suka karakter Simbo. Sama adegan si Bencong. Ya si Bencong berdua. Itu ngebantu kali horornya dapat di situ. Dapat. Yang kayak dia ada itu horornya dapat. Dapat. Dapat horornya. Saya aja sempat kaget loh waktu dia gigi jempolnya. Iya, aku juga kaget sumpah. Anjir. Nah, itu Ternyata itu. cuma- karena dari itu kan udah mulai pertengahan kan. Hmm. Udah mulai menarik kan film. Makanya saya wah dia 8 nih. Pokoknya pertengahan udah mulai naik. Endingnya. endingnya itu yang kayak Cari pemain sinetron pun yang- tuh. Iyalah. Aduh udah. Bye guys, itu aja. Kita rekamnya udah agak Dadah. mati ya.